Oke, terima kasih. Begitu. Silakan Bang. Oke, silakan. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya sudah hadir di sesi kedua diskusi. Jadi saya serahkan langsung kepada Pak Ketua ADART. Monggo Mas Mahdi. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Bang Sida. Terima kasih. Saya coba sharing dulu nih gimana nih. Screen ada di screen yang mana ini? Latar belakangnya kalau digawe pintu-pintu ya. Latar belakangnya itu ramu tinggi. Iya, mungkin udah nang buri pantai. Oh iya. Caranya begini. Apakah sudah kelihatan ini? Sudah. Sudah. Oke, kalau gitu. Jadi ini depannya aja. Jadi nanti yang akan datang tanggal 4 September itu mudah-mudahan yang ketiga. Bagi yang kemarin tidak hadir di diskusi yang pertama kemarin, jadi latar belakang dari pembahasan ataupun rencana perubahan ini adalah ini pada dasarnya karena keinginan untuk berperan lebih dan seterusnya, dan juga tentunya adaptasi terhadap perubahan zaman. Kalau dulu kan mungkin IT belum demikian, dan juga kita ingin organisasi yang lebih kuat dan organisasi yang berkelanjutan dan mandiri. Untuk mewujudkan itu, sasarannya adalah menajamkan kembali terhadap cita-cita organisasi tersebut, lalu penguatan nilai-nilai yang diperjuangkan, lalu juga tentunya penguatan struktur organisasi, dan bagaimana perumusan untuk supaya organisasi ini berlanjut dan mandiri. Mungkin ini saya skip aja karena itu hanya summary. Nah, langsung ke sini. Jadi saya laporkan dulu berdasarkan dari masukan-masukan yang dihimpun 1 bulan yang lalu. Akhirnya kita coba untuk usulkan perubahan pertama yang semula anggaran dasar, kita bicara anggaran dasar dulu, dari 12 pasal berubah menjadi 16 pasal. Dengan perubahan utama ada di sini, ada penambahan 4 pasal baru yang berisi tentang keanggotaan, lalu juga sedikit tentang hak dan kewajiban anggota, ada revisi sedikit, lalu kemudian struktur organisasi yang agak sedikit berubah, nanti kita bahas di slide berikutnya. Lalu tentang penambahan sifat organisasi untuk penajaman tadi, lalu perubahan maksud dan tujuan. Mungkin ini yang paling utama yang akan kita bahas hari ini, tentu perubahan wewenang, karena ini terkait dengan bagaimana melaksanakan maksud dan tujuan. Lalu kemudian kepada hal yang lebih teknis lagi, di perubahan ART dari semula 17 pasal, kita perkaya lagi menjadi 23 pasal, yang 6 tambahannya adalah tentang badan kelengkapan organisasi, yang di dalamnya itu ada kesekretariatan, organisasi independen, yang misalnya Women Club dan lain-lain. Lalu juga pentingnya adanya badan usaha, perlu kita atur di sana. Lalu bagaimana tentang media sosial. Lalu juga tentang yang perubahan-perubahan yang terjadi di rencana perubahan ini adalah tentang penggunaan lambang dan logo supaya lebih teratur lagi. Kemudian program kerja pengurus, juga ada perubahan tentang aturan RUA itu sendiri. Kemudian tentang pemilihan ketua ataupun presiden, lalu kemudian pengurus lainnya. Ini summary-nya aja. Nah, fokus diskusi hari ini mudah-mudahan kita fokus di hal utama ini. Maksud dan tujuan, lalu struktur organisasi, lalu pemilihan pengurus, dan penggunaan logo. Ini yang kita bahas kali ini, meskipun nanti hal-hal lain boleh juga dibahas, tetapi fokusnya ke ini dulu karena ini yang paling penting, dan saya tidak memfokuskan dalam diskusi yang singkat ini hanya 2 jam kepada redaksional, tapi kita bicara prinsip-prinsipnya aja, nanti redaksionalnya nanti kita akan tampilkan dalam update revisi yang lengkap, lalu kita sebarkan ke semua anggota termasuk yang hadir sekarang.
untuk mendapatkan masukan. Nah, ini maksud dan tujuan. Maksud didirikannya IABA, ini sudah langsung bunyi pasalnya ini, adalah untuk mewujudkan cita-cita anggotanya dalam rangka menyatukan kesamaan kehendak untuk mengembangkan diri dan memberikan pengabdian demi kemajuan bangsa dan negara. Jadi kalau yang dulu, yang existing, itu pada dasarnya adalah hanya introvert aja, hanya bicara tentang persaudaraan dan lain-lain, yang pada dasarnya adalah mengembangkan diri sendiri dan kelompok dan kebersamaan, tapi belum ada yang bersifat kepada keluar, pengabdian, mengabdikan diri kita kepada demi kemajuan bangsa dalam berbagai hal ya tentunya, baik itu keterlibatan langsung di beberapa terlibat langsung ataupun memberikan semacam diskusi-diskusi dan lain-lain ya. Intinya bukan memikirkan diri, memikirkan organisasi, tapi berpikir keluar. Ini maksud dan tujuan. Lalu kemudian itu dituangkan di sini. Maksud tersebut dituangkan menjadi 8 hal utama, yaitu persaudaraan dan solidaritas. Ini dirangkum dari keinginan dari para senior waktu itu. Jadi untuk membangun persaudaraan dan solidaritas antar sesama anggota dan membantu dalam rangka pengembangan diri dan pengembangan organisasi. Jadi ini sebenarnya yang dulu itu fokus di sini, yang dulunya sekarang kita kembangkan lebih lanjut. Mohon maaf Mas Ditra. Apa nggak bisa didampingkan yang lama dengan yang baru? Bisa saja, tapi apakah mau seperti itu? Boleh juga, tidak masalah. Supaya kita lihat perubahannya di mana sih sebetulnya. Saya sebenarnya ada juga saya dibaca, makanya jadi saya agak bingung juga nih, yang lama dan yang baru bagaimana perubahannya. Oke, bisa juga kalau gitu. Saya ganti ini dulu ya, ganti screen. Ditukar dulu. Nah ini. Oke. Jadi yang dulu itu ini mempererat hubungan kekeluargaan, tukar menukar informasi, lalu memberikan konsultasi kepada pelajar dan mahasiswa yang mau ke UK, lalu sebagai wadah untuk mempererat hubungan antar Indonesia dan Britania. Itu 4 itu. Keempat-empatnya ini kita akomodir kembali, kita tuangkan kembali ke yang sekarang dengan wording yang sedikit berbeda, tapi intinya sama. Lalu hanya kita tambah saja dengan beberapa hal yang lebih mencerminkan kebutuhan sekarang. Jadi ini mempererat persaudaraan masih tetap ada. Saya besarin ya, Ya. Nah, gitu. Mempererat persaudaraan dan solidaritas untuk 2 hal, untuk pengembangan diri ya, dan juga pengembangan organisasi. Lalu kesetiakawanan sosial. Ini kemarin ada yang ini kan, yang dari para senior ada yang berkeinginan kenapa sih kita tidak peduli kepada katakanlah misalnya kepada apa dia sebutnya itu warga negara yang sudah senior citizen. Nah, jadi kita ingin membantu senior citizen katanya. Di antaranya saya pikir itu perlu dituangkan dalam bentuk ini kesetiakawanan sosial, gotong royong, toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi ini luas sekali ini. Ini bisa berbentuk kegiatan sosial apapun. Lalu kemudian yang di sini yang memberikan konsultasi kepada pelajar dan juga tukar menukar informasi, ini masuk di sini nih. Yang C, memberikan kontribusi dalam rangka diseminasi dan tukar menukar informasi. Ini kan intinya seminar dan lain-lain ya, pengembangan ilmu pengetahuan dan seterusnya. Lalu yang tambahan baru adalah ini, berpartisipasi aktif dalam menyumbangkan pemikiran dan
pengalaman praktis untuk kemajuan bangsa dan negara. Nah, ini yang bisa dalam banyak hal ini. Mau terlibat langsung di dalam organisasi-organisasi pemerintahan, baik itu di dalam maupun di luar, ataupun melalui IABA itu sendiri, lewat seminar, lewat gerakan-gerakan, dan seterusnya. Turut berperan aktif dalam meningkatkan sumber daya manusia. Ini terkait dengan Millennium Goals dan juga rencana Indonesia 2045, yang mana di sini menjadi titik fokus utama. Saya kira kita perlu berpartisipasi untuk itu. Paling tidak kita sendiri harus masing-masing anggota dan difasilitasi oleh IABA. Kita harus berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lalu juga kemarin yang dari meeting yang tempo hari itu, yang bulan lalu, ada yang menyuarakan tentang pentingnya kita untuk juga turut aktif dong dalam hal sustainability, lingkungan, kelestarian, dan seterusnya, karena itu akan menjadi isu di masa depan. Nah, maka masuklah di sini turut berperan aktif dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Ini cukup luas, ini termasuk hal yang diamanatkan di dalam Undang-Undang nomor 33 ya kalau tidak salah, tentang sumber daya alam, dan sekarang juga di koran-koran di mana-mana kan banyak yang dibahas itu mengenai pertambangan dan lain-lain. Saya kira banyak orang. Mas Mahdi, mohon izin, bukan Undang-Undang nomor 33, tetapi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Siap, itu yang dimaksud. Jadi itu maksudnya. Jadi kita ingin terlibat di situ paling tidak, dan ini adalah masa depan. Saya kira semua mengarah ke sana. Kenapa kita tidak turut serta dalam hal itu? Lalu kemudian ini juga kemarin ada disuarakan juga tempo hari tentang kerjasama internasional. Sudah ada yang memulai, kenapa kita tidak lanjutkan hal itu dan juga kembangkan lebih jauh lagi. Termasuk kalau yang dulu yang kita sebut ini mempererat hubungan Indonesia Britania Raya. Nah, ini kita jembatani lewat ini sekarang, berpartisipasi aktif dalam memupuk kerjasama dan hubungan internasional khususnya, namun tidak terbatas antara Indonesia dan Britania. Lalu mewujudkan kemandirian organisasi. Ini adalah keinginan untuk supaya organisasi kita ini mandiri, jadi dalam hal bagaimana membentuk badan usaha dan lain-lain. Monggo, apakah ini sudah cukup kira-kira, ataukah ada yang terlewat nih kira-kira aspirasi-aspirasi utama? Kalau dari saya cukup, Mas. Ya, saya juga cukup ya. Cuman kalau itu aja, memupuk, ada kata lain nggak dari selain memupuk? Jadi gini ya, kalau boleh saya kasih masukan, izin Pak Pimpinan, tentang kerjasama internasional. Ya, tadi kan kata memupuk ya, misalnya ya, bisa kita cari padanan kata yang lain. Tetapi ini maksudnya adalah kerjasama internasional ini kan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa kita ini mendukung perdamaian internasional, kan begitu. Di dalam pembukaan itu persisnya sebentar. Oke ya. Jadi di dalam Undang-Undang 45 itu kan di dalam pembukaan kan itu. Jadi sebentar. Ya. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, ini penting banget, ini sangat penting karena ini pembukaan Undang-Undang 45. Jadi kata memupuk mungkin bisa ditambahkan ini, ikut melaksanakan, ikut berkontribusi bisa, ya kan? Oke. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 45. Mungkin itu. Jadi, Pak Madi boleh? Pak Madi? Monggo, silakan. Ya.
Saya Terima sambil kasih, Pak. mencatat masukan dari Bang Lutfi tadi. Terima kasih Pak Madi. Saya rasa ini kalau dibanding yang sebelumnya ada improvement tadi yang terkait dengan lebih kepada outward looking gitu ya, banding sekedar inward looking. Cuma formulasinya saja yang maksud ya. Intinya kan ini kan ada 3 hal nih kan. Pertama adalah mempersatukan anggota gitu ya, jejaring lah kata-kata itu, networking dari alumni UK gitu, alumni Britania Raya, kemudian mengembangkan diri gitu kan, dan memberikan pengabdian. Mungkin saya tambahkan juga, bukan tambahkan, pengabdian ini apa nggak bisa lebih konkret, misalnya berkontribusi gitu ya bagi masyarakat gitu ya, mungkin lebih masyarakat dan kemajuan bangsa gitu ya. Jadi ada masyarakatnya, jadi mungkin Gimana tadi kira-kira Bang ini? formulasinya mungkin gini ya, kalau saya boleh usulkan, Ya. maksud didirikan IABA adalah untuk mempersatukan anggota-anggotanya gitu ya. Oke. Dalam mengembangkan diri dan memberikan kontribusi nyata gitu ya bagi masyarakat dan kemajuan bangsa. Maksud saya ini supaya lebih down to earth gitu ya. Jadi sebenarnya memang jejaring, saya nggak tahu apakah jejaring ini networking itu cukup direpresentasikan oleh mempersatukan anggota. Kata-kata mewujudkan cita-cita anggota ini saya cita-cita yang mana gitu kan, jadi ini perlu dikonkretkan aja. Instead of mewujudkan cita-cita anggota, ya kita mempersatukan anggota dulu gitu, baru kemudian anggota mengembangkan diri dan juga berkontribusi bagi masyarakat dan kemajuan bangsa. Jadi ada society-nya, ada ada bangsanya, ada country gitulah katakanlah gitu. Oke. Ya, saya setuju Mas Yuda ya. Jadi memang utamanya kan didirikannya IABA ini akan mempersatukan anggota. Cuman masalahnya anggotanya ini kan belum didefinisikan anggotanya itu siapa ya. Nah, jadi menurut saya karena ini paling awal sekali, pasal awal, jadi mempersatukan alumni Inggris. Alumni boleh. Ya. Setuju. Nanti di bawah ada pasal tentang ini anggota nggak? Ada, nanti ada anggota ya dan ketentuan anggotanya. Saya kira lebih jadi baik yang di depan ini karena awal sekali ya, jadi langsung aja spesifik karena kita memang alumni Inggris gitu. Jadi mempersatukan alumni Inggris. Maaf Mas Arya, alumni Britania Raya. Alumni Britania Raya ya, oke. Alumni Britania Raya. Nah, baru yang kemudian itu jadi langsung untuk mengembangkan diri dan memberikan pengabdian, itu aja. Kalau pasal anggota itu ada di pasal 9 nanti. Ya, oke. Ya, nggak apa-apa, itu nanti di belakang nggak apa-apa. Ini kan di pasal awal ya. Alumni Britania untuk mengembangkan diri dan memberikan apa tadi Bang Yuda tadi? Usulan saya sih langsung memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat dan kemajuan bangsa gitu ya. Kontribusi yang nyata bagi masyarakat dan kemajuan bangsa. Kemajuan bangsa. Ya, bangsa Indonesia lah gitu. Ya boleh bangsa dan negara, boleh mempersatukan alumni Britania Raya untuk mengembangkan diri dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan dannya terlalu banyak itu. Dan terlalu banyak ya. Dan kemajuan bangsa bagi masyarakat, kemajuan bangsa. Jadi nggak pakai dan nih. Yang di depan bagi masyarakat,
bagi masyarakat. dannya hilang ya, kemajuan bangsa dan negara. Jadi dannya satu. Ya, oke. Jadi 3 ya sekarang, kepada masyarakat dan bangsa dan diri. Oke. Tanya dong Monggo, silakan. dengan Ari. Sorry. Kalau yang di Mukadimah bukannya ada penjelasannya ya, bahwa alumni itu adalah alumni Britania Raya ya. Sebelum maksud dan tujuan itu kan ada penjelasan tuh, misalnya Mukadimah. Kenapa kita mendirikan itu, baru habis itu maksud dan tujuan. Ya, Mukadimah kan intinya summary ya, Mas Ari. Iya. Di sini maksudnya karena tentang definisi anggota itu dijelaskan di pasal yang akan datang gitu, baru di pasal 9. Maksud ini tadi supaya disebut nih, ketimbang anggota apa gitu. Jadi dilangsungkan di sini mempersatukan alumni Britania Raya. Oke, noted. Tapi itu ya kalau boleh saya kasih masukan, itu bagus kalau memang mau kita kasih preambul. Ya. Kita mau kasih preambul, bagus sekali karena itu sebagai panduan yang utama. Nah, dulu ketika saya mempersiapkan anggaran dasar ini memang ya agak cepat-cepat sekali karena kita waktu itu memang bagaimana ini ada landasan hukumnya. Itu. Jadi bagaimana agar IABA ini punya landasan hukum, maka kita cepat-cepat membuat ini. Ya, kebetulan ini dibuat di kantor saya, notarisnya juga di sana, dan beberapa anggota yang ada di forum ini juga sebagai salah satu pendiri secara akte notarial. Bahwa sebelumnya memang sudah berdiri, oke, memang ya, tapi secara akte notarial adalah yang existing deed of establishment adalah yang dibuat dalam kepemimpinannya Pak Irnanda dulu. Jadi usulan tadi dari Mas Ari, kalau memang mau dibuat preambul juga bagus. Jadi kita intinya adalah kita membuat draft dulu tentang preambul sebelum kita adakan RUA. Karena di dalam RUA itu kita semua sudah paham bahwasanya itu adalah wadah tertinggi, apapun bisa dirubah di situ. Syarat ketua, syarat apapun bisa dirubah di dalam RUA itu. Jadi itu aja sekedar masukan. Terima kasih Bang Lutfi. Itu sudah ada sedikit kemarin sebenarnya, katakanlah ini dari Mas Ari, nanti saya akan sempurnakan, lalu kemudian distribusikan setelah meeting ini. Mas Mahdi, boleh saya tanya? Iya, Mas Ari. Mas Mahdi, saya mau tanya yang terkait dengan SDG yang mana ya, Mas? SDG? Sustainable itu. Yang sustainability. Sustainable. Ya, di bawah tadi alam goals. Ini. Yang itu tadi. Yang F. E dan F. Kan ini ya, di SDG itu kan ada 17 gitu ya, yang terbaru ya. Artinya kan ini hanya concern kepada SDM saja, padahal yang lain-lain ada gitu loh. Ya, artinya contoh misalnya nggak cuma SDM, ada kesehatan dan sebagainya. Apakah memang ini memang hanya terkait dengan SDM saja atau memang mencakup semua kualitas manusia Indonesia gitu atau gimana? Kalau saya lihat sih di nomor C bisa masuk sih. Itu kan luas banget. Nomor 17 ya SDG 17, ada kan ada 17, tapi di C itu bisa masuk sih. Ya, berarti yang di E juga ini ya, maksudnya memang dispesifikasikan ini ya sebenarnya ya. Yang di E. Mas Ari Ardianto. Yang di E. Kalau boleh saya kasih ini sedikit, itu ya tadi yang disampaikan oleh Mas Yuda Agung, itu sudah sebetulnya tercakup di situ. Memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa. Karena yang namanya anggaran dasar sifatnya itu hanyalah umum. Cuman ada penekanan khusus tentang sustainable development ini, tentang natural resources, karena itu akan menjadi isu yang nanti bahkan diperkirakan menjadi salah satu sebab Perang Dunia Ketiga nanti kan. Jadi ini mendapat perhatian yang lebih khusus. Saya kira bagus. Tetapi apapun yang ingin ditambahkan juga
saya kira sangat terbuka. Hanya yang harus jadi guideline bahwa kalau lebih spesifik itu nanti di dalam anggaran rumah tangga. Itu Mas Ari Adianto. Lama udah nggak jumpa ini. Ya. Oke, makasih. Satu lagi Pak, mengenai isu-isu kan ini kan lebih concern kepada isu nasional ya. Mungkin nggak tahu ya apakah di sini yang untuk hubungan internasional termasuk kita concern terhadap isu-isu internasional ya, atau seperti apa? Nah, kalau boleh saya juga kasih masukan. Kita ini kan sebetulnya kalau kita kembali ke KTT non-blok 1955 misalnya, itu kan figur kita itu kan luar biasa. Kita kuat lah ya. Saya kira ini dalam internasional, konstelasi internasional, saya bukan ahlinya, tetapi kalau melihat antara poros Amerika, poros Cina dan lain-lain, nah kita itu sesuai dengan preambul itu Undang-Undang Dasar 45, kita ikut berkontribusi nyata menciptakan perdamaian dunia gitu. Ya, oke. Oke Pak, terima kasih Pak. Iya Mas. Pak Madi, boleh lagi? Iya. Makasih. Ini kan masih di high level ya, masih di maksud dan tujuan ya. Saya sih sependapat konten substansi di dalam tujuan ini, gitu ya, aspek-aspeknya apa saja. Cuma dalam formulasi depannya aja tuh, supaya kalau berpartisipasi aktif misalnya, itu kan sebuah aktivitas gitu ya. Tetapi sebagai tujuan barangkali bisa katakanlah mendorong atau apa gitu ya. Mungkin Pak Lutfi yang ahli hukum bisa ini. Tapi maksud saya ini kan tujuan ya. Tujuan kan artinya apa sih tujuan kita? Kita mendorong supaya anggota ini berpartisipasi aktif di dalam meningkatkan SDM yang unggul misalnya gitu, berpartisipasi atau mendorong berpartisipasi atau mendorong anggota menjaga kelestarian lingkungan misalnya gitu, yang sifatnya apa namanya tujuan gitu, bukan aktivitas, tapi kontennya sih saya sependapat sih. Oke. Jadi bagus itu Mas Mahdi, mendorong terciptanya, itu kayaknya bahasa ya bagus itu. Jadi mendorong gitu ya. Misalnya tadi mendorong terciptanya perdamaian internasional. Nah gitu. Jadi bahasa gitu kayaknya lebih bagus ya. Ya, saya setuju yang dimaksud Mas Yuda. Jadi gini, karena ini kan tujuan itu goals ya. Jadi tujuan itu kan harus di akhirnya seperti itu. Jadi prosesnya nanti aktif, berperan, itu proses. Tapi tujuan akhir itu apa? Ya, tujuannya itu gitu loh. Jadi di dalam kata-katanya ini mungkin diubah semua dari A sampai H ini harus mencerminkan satu tujuan, goals gitu loh. Bukan aktivitas, prosesnya. Yeah. Oke, kalau gitu. Kalau misalnya nomor A itu cocok benar, mempererat persaudaraan, itu kan tujuannya mempererat persaudaraan, nanti caranya seperti apa terserah. Nah, terus yang B tinggal mengubah kata-kata aja, tapi substansinya tetap gitu loh. Mengembangkan langsung juga nggak apa-apa itu yang B. Ya. Terus itu juga itu pasal 5 itu gimana? Kok pasal 5 itu? Pasal 5. Itu yang dua, guna mewujudkan maksud sebagian pasal 5, maka tujuan ya pasal 5-nya kan di bawah kan. Pasal 4 mungkin maksudnya ya. Kalau boleh usul saya ke Mas Arya Reza Fidi. Jadi tolong usulannya di pasal berapa, poin berapa, supaya kita nggak balik lagi begitu. Ya. Jadi oke, jangan, itu pasalnya dulu diubah tuh. Itu langsung. Kayaknya salah itu. Jadi nggak mundur lagi kita. Pasal 4 kayaknya ya. Pasal 4 ayat 1. Jadi Mas Mahdi kalau boleh usul pasal yang sudah dibahas diketok sama Mas Mahdi, kan pimpinan Mas Mahdi. Jadi katakanlah pasal 4, oke ya, tok gitu. Oke, kalau gitu gini, supaya kita nggak bahas satu persatu ya. Substansinya kan kita sudah setuju semua ya. Cuman kata-katanya itu diubah menjadi tujuan, benar-benar tujuan. Tujuan itu kan harus menunjukkan akhir dari ya gitu loh. Jadi kata-katanya aja diubah, nanti silahkan aja diubah sendiri oleh Mas Mahdi. Oke, noted kalau gitu nanti
usulan kata-katanya ini nanti kan kita distribusikan lagi nih. Ya, ya. Untuk semuanya. Oke. Tapi sudah noted nih. Kita harus dalam bentuk tujuan. Kalau bisa sih sebenarnya kata benda ini, tapi kan tidak bisa ini. Ya, ya. Oke. Baik, yang penting sudah masuk. Terima kasih, Mas. Saya cuma mau inikan aja. Jadi maksud dan tujuan ini kalau boleh saya inikan, ini kalau organisasi sekarang ini sebenarnya kita udah lama pakai. Ini purpose nih. Purpose and goals. Ya. Betul. Ya. Oke. Kalau sudah Mas Mahdi tadi kata pasal 4 ketok Mas, baru kita 5 begitu Mas ya. Ini hanya sebagai contoh aja, Ini saya kan kasih belum, contoh. Bang. Ini kan baru. Belum ya. Ya, ya. Ini Mas kan Mahdi belum saya Bang. Ini baru ya. bahasan kan. Ya. Nanti kata-katanya Enggak tolong apa-apa. ya gini Mas Mahdi, nanti kata-katanya tolong diubah sendiri ya. Tapi ini saya kasih contoh, ambil misalnya nomor D ini ya. Nah, kan tujuan ya. Tujuan itu bukan berpartisipasi aktif, tapi hasil dari partisipasi aktif apa gitu. Terciptanya partisipasi aktif misalnya ya. Iya. Iya. Oke, baik kalau gitu. Kira-kira dari sisi topik dan tema apakah sudah cukup semua? Kalau sudah, kita bergerak berikutnya. Ya, cukup saya kira. Oke, cukup. Jadi ketok dulu Mas. Maksud dan tujuan cukup, kita lanjut, tidak boleh kembali. Ketok dulu. Baik. Ya aja Pak. Notebooknya yang diketok Mas. Notebooknya diketok. Oke. Nah, kalau ini wewenang, ini pada dasarnya adalah itu tadi, dalam bentuk aktifnya ini. Tapi apakah, nah ini mengikuti yang ini sebenarnya, mengikuti yang lama. Yang lama itu bersifat seperti berwenang untuk membeli, berwenang untuk mengadakan. Gitu. Nah, di sini berwenang untuk menyelenggarakan, memfasilitasi, dan seterusnya, yang intinya adalah melaksanakan hal di atas ini. Jadi kalau tadi dikatakan bagaimana mewujudkan ini, kira-kira di sinilah. Ya, betul. Jadi ini yang disebut wewenang. Misalnya yang tentang diseminasi tadi, menyelenggarakan kegiatan seminar, lokakarya, gitu, dan seterusnya. Menyelenggarakan kegiatan yang memupuk kesetiakawanan sosial, dan seterusnya. Jadi ini lebih ke kata kerja ya. Kata kerja. Ya, yang kalau yang tadi itu memang harusnya kata benda gitu loh. Ya. Terciptanya apa tercipta. Oke. Saya boleh usul lagi nggak? Boleh Bang Yuda, silahkan. Ya. Ini wewenangnya kan ini banyak sekali ya, sudah sangat spesifik gitu ya. Misalnya memberikan konsultasi kepada pelajar gitu ya, menyelenggarakan seminar macam-macam. Karena ini wewenang, mestinya kan apa sih yang wewenang anggota berikan kepada presiden gitu kan, atau pengurus gitu ya, di dalam mencapai cita-cita tadi, mencapai tujuan tadi, goals. Kalau ini kan melaksanakan ini, apakah tidak dibuat secara umum sehingga ini nggak terbatas pada ini, nggak terbatas A sampai S. Jadi misalnya ya, yang A misalnya yang paling besar adalah melakukan aktivitas atau kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan di dalam pasal 4 ayat 2 gitu. Itu yang pertama ya. Yang pertama itu melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan tadi, pasal 4 ayat 2. Yang kedua itu misalnya menjalin kerjasama dengan organisasi ataupun lembaga gitu ya, dalam rangka apa gitu kan. Jadi lebih luas, tetapi kita kan nggak bisa memberikan wewenang gitu ya, terlalu detail gitu. Tapi memberikan ruang lah bagi presiden atau kepada dewan apa istilahnya eksekutif gitu ya, untuk menjalankan tugasnya dalam rangka mencapai tujuan. Nah, yang lain misalnya
yang mungkin memberikan penghargaan misalnya kepada orang-orang tertentu yang dianggap berjasa, gitu kan? Itu kan wewenang dia. Nggak boleh misalnya anggota yang non pengurus ataupun anggota biasa tiba-tiba ngasih gitu ya, menggunakan logo dan misalnya ini adalah wewenang dari IABA gitu. Jadi kalau menurut saya agak jadi lebih sapu jagat lah ya. Jadi lebih sapu jagat dibanding rincian gini gitu. Jadi nanti malah terbatas, nggak ada ruang bagi inovasi yang lain. Itu aja, makasih. Saya sebenarnya setuju sekali itu. Mungkin bisa begitu. Nanti saya dengar masukan juga dari Bang Lutfi dan lain-lain. Mungkin itu lebih tepat sebenarnya. Bagus Mas Madi, itu menurut saya masukan Mas Yuda tadi itu bagus. Jadi ada diskresi, ada flexibility dari termasuk tadi memberikan award misalnya, IABA memberikan award kepada anggota yang berprestasi di Papua atau di mana. Baik, jadi ini lebih kepada sebenarnya ini semacam program kerja malahan ini kan? Iya, ini program kerja kalau ini. Oke, kalau gitu kita bikin lebih strategis lagi nanti wewenangnya untuk memasukkan hal-hal sapu jagat tadi. Nanti saya akan secara khusus ke Bang Yuda nanti minta kata-katanya itu tolong disumbangkan ke sini biar kita masukkan. Nanti kita kembangkan. Ini aja di blok aja kasih kuning-kuning gitu. Iya. Ini saya sudah catat tersendiri ini di sini. Sudah saya catat. Ini hanya ini aja. Yang penting saya sudah note itu. Oke. Tentang wewenang. Terus kemudian agenda yang ini sebenarnya nih. Saya kembalikan ininya. Kan ini sudah cukup ya, sudah diketok tadi maksud dan tujuan, lalu kemudian ini wewenang bagian dari itu. Sekarang saya akan coba ke yang lebih penting lagi ini. Dan saya butuh masukan. Saya kembalikan ke sini. Jadi ini maksud dan tujuan, sekarang struktur organisasi. Ini penting sekali ini. Mas Wadi, saya sudah baca nih anggaran dasar yang lama nih, saya dikasih Bunia ya. Ini memang karena memang waktu itu dibuatnya buru-buru ya. Jadi di dalam anggaran dasar itu ternyata belum ada pasal tentang RUA. Karena gini, di ART-nya ada, tetapi kan ART itu harusnya menjadi juklak dari anggaran dasar ya. Nah, harusnya ada di dalam anggaran dasar dulu, baru tata cara penjabarannya itu di dalam anggaran rumah tangga gitu loh. Nah, ini belum ada di dalam anggaran dasar itu pasal-pasal tentang RUA, pemilihan apa wewenang RUA itu apa, itu harusnya ada di dalam anggaran dasar dulu. Coba dilihat Mas di pasal 14. Sebentar. Saya buka nih. Ya. Pasal. Memang tidak detail, tetapi di situ ada guideline-nya lah. Coba mohon di. Yang saya terima ini kok cuma 12 pasal nih. Anggaran yang mana ini? Yang 12 pasal itu yang existing. Oke, berarti ini ya, betul berarti. Ya. Ya, karena saya bacanya di yang existing ini. Yang perubahan saya belum baca, ini hanya 12 pasal. Ya, saya kira betul Mas Arya tadi, kalau RUA nanti dicantumkan di dalam perubahan. Karena kan acaranya ini kalau tidak salah, mohon dikoreksi saya, adalah RUA dulu, baru pemilihan presiden, pemilihan ketua. RUA dulu. Nah, kalau di dalam RUA nanti terserah kita, termasuk menentukan apa saja, termasuk menentukan usia calon presiden, menentukan pengalaman, menentukan segala macam sebagai kriteria di dalam pencalonan nanti. Kemudian pelaksanaannya bagaimana, luber dan segala macam itu bisa disebutkan. Saya kira Mas Arya itu bagus itu ini Atau saya boleh share sedikit nggak yang anggaran dasar yang lama ini, kalau boleh. Oke, saya kembali. Bang Arya yang ini atau saya kembalikan ke boleh silakan Mas Mahdi yang share. AD yang lama ya. Iya. Jadi supaya kita mau secara umum dulu, nggak satu persatu. Jadi apa yang kurang di dalam anggaran dasar itu kita tambahkan. Ya. Sudah kelihatan? Oke, diperbesar ya.
Udah ya. Oke, saya perbesar. Jadi tadi ke atas dulu. Tadi yang setelah itu pasal-pasalnya apa saja gitu loh, supaya kita tahu. Ini sudah ya. Tadi udah. Ini kan, nah yang ini belum ada, yang baru ini di sini nih, di pasal 14 ada sedikit tentang rapat umum anggota, tapi tidak secara khusus memang, betul. Ya, jadi gini aja, saya dicatat aja lah, karena ini kita waktunya nggak cukup. Ya, satu, pertama, harus ada pasal khusus tentang rapat umum anggota, dan rapat umum anggota ini kewenangannya apa. Nah, di situ ditulis, kewenangannya adalah mengubah anggaran dasar rumah tangga, memilih ketua, terus ya itu, jadi kewenangan anggaran RUA itu gitu loh. Nah, nanti tata caranya boleh pokoknya apa yang ada di anggaran rumah tangga itu harus merefer kepada anggaran dasar. Jadi jangan sampai di anggaran rumah tangga ada, di anggaran dasarnya nggak ada gitu loh. Oke, sudah noted, Bang Arya. Nanti saya tambahkan di situ. Kelihatannya memang betul karena RUA itu penting sekali, harusnya ada di situ. Baik. Termasuk ini, Mas Mahdi, tentang pemilihan presiden maupun ketua itu siapa pelaksananya, ya kan? Betul. Ya. Itu nanti ini kayak KPU-nya lah kira-kira begitu. Ya. Kalau di dalam pileg maupun pilpres itu, KPU-nya siapa? Terus ada saya pas ini juga saya baca di anggaran rumah tangga ya. Di situ dituliskan RUA ini memilih ketua dan sekretaris, dua yang dipilih. Nah, apakah kita yang memang lama itu? yang lama itu memilih sekretaris. Nah, apakah kita memang perlu memilih sekretaris itu di dalam RUA? Karena menurut saya kalau memang kita ini ya spesifik ya khusus memilih ketua saja. Jadi biasanya organisasi itu memilih satu orang ketua saja atau memilih formatur. Nah, kalau memilih formatur biasanya dipilih misalnya 5 atau 7 orang, dan baru formatur menentukan ketuanya gitu. Jadi kita bisa memilih salah satu, langsung memilih ketua saja, dan ketua mempunyai wewenang untuk mengatur organisasinya, jadi ketua, wakil ketua, sekretaris dan lain sebagainya, atau kita memilih formatur. Itu harus dicantumkan dalam anggaran dasar. Nah, kalau itu harus disepakati dulu apakah dengan sistem formatur atau ditentukan oleh presiden sebagai hak prerogatif dia. Ya, nah, itu. Jadi memang perlu dicantumkan itu seperti itu. Ya, kita sepakati aja sekarang mau memilih formatur atau memilih presiden gitu loh. Mungkin gini dulu nih, saya presentasikan yang ini dulu, kalau ini sepakat baru nanti itu, karena ini sebenarnya bahasan di struktur organisasi ini. Kita sepakat tadi, RUA, nanti harus ada klausul RUA ini di dalam anggaran dasar, karena itu penting. Lalu wewenangnya apa? Nah, ini hal mendasar yang saya juga ingin konsultasi ini, adalah tentang Dewan Penasehat. Yang dulu itu ada khusus Dewan Penasehat, Dewan Pembina, dan lain-lain. Nah, itu kita akan ringkaskan saja, saat ini hanya menjadi Dewan Penasehat saja. Yang fungsi Dewan Penasehat tersebut adalah, seperti namanya, adalah menasehati atau memberikan masukan lah kepada Dewan Pengurus, tapi juga secara tidak langsung sebenarnya adalah mengawasi juga, meskipun kita jangan pakailah seperti kata-kata mengawasi dan lain-lain, karena ini kan sekali lagi organisasi yang bersifat kita kekeluargaan dan seterusnya gitu, kita menggunakan kata-kata yang lebih mensupport saja, dukung-mendukung dan menasehati dan lain-lain. Dan ini kan juga voluntary, tidak ada yang dibayar, jadi kita hargai kerja kerasnya para dewan pengurus nanti. Jadi usulan yang saya coba tampilkan di sini dari masukan dari beberapa orang juga adalah, satu, RUA itu semestinya adalah menunjuk ketua Dewan Penasehat, lalu Dewan Penasehat nanti silahkan membentuk timnya sendiri supaya lebih komplit dan besar dan bisa lebih kokoh. Lalu kemudian RUA juga memilih presiden saja supaya dia mempunyai hak prerogatif untuk membentuk timnya, gitu, membentuk pengurus yang lainnya. Nah, itu usulan saat ini seperti itu. Ya. Mohon masukan. Ya, saya setuju ini. Jadi lebih baik memilih presiden aja. Jadi nggak perlu sekretaris. Karena apa?
sekretaris itu kan harus bisa bekerja sama dengan presiden. Ya. Kalau dipilih di dalam RUA, bisa saja orang yang nggak cocok dengan presidennya nanti. Itu satu. Ya. Jadi itu saya setuju ini. Terus ketua Dewan Penasehat. Dewan Penasehat, oke, saya setuju mungkin dipilih juga di dalam RUA. Tetapi mungkin saya perlu usulkan juga bahwa kita perlu menghargai juga bekas-bekas ketua yang lama supaya bisa menjadi anggota Dewan Penasehat. Jadi itu usulan saya. Oke, baik. Jadi bisa menjadi otomatis kalau gitu, menjadi otomatis menjadi anggota Dewan Penasehat, atau kalau memang ditunjuk sebagai ketua adalah ketua. Tapi kalau tidak ketua, dia otomatis setiap yang sudah menjadi ini menjadi anggota. Ya. Oke, baik. Supaya ini ada sedikit kesinambungan antara kegiatan dulu dan sekarang gitu. Oke. Keberlanjutan lah itu. Keberlanjutan ya. Terus sekalian juga nih, saya dibaca di ART-nya nih. Memang ini ya saya paham dulu dibuatnya buru-buru ya. Jadi di situ dipilih adalah dalam pemilihan itu dipilih dengan suara terbanyak. Nah ini ada sedikit kelemahannya nih suara terbanyak ini. Kalau misalnya seperti sekarang yang terjadi adalah empat calon ya, suara terbanyak bisa saja tidak jadi mayoritas. Misalnya katakanlah pendaftar yang mendaftar 100 orang. Ternyata dari 4 calon ini ada 1 orang dapat 40, yang lainnya 20. Otomatis yang 40 kalau menurut anggaran rumah tangga ini jadi ketua kan. Tapi lemahnya karena dia hanya dipilih 40, sementara 60 tidak memilih dia, maka kepengurusannya menjadi lemah. Jadi dalam hal mestinya ketua itu terpilih 50% plus 1, bukan suara terbanyak. Yang sekarang sudah diusahakan seperti itu, sudah diusulkan seperti itu, Bang Arya. Ya. Jadi kalau misalnya dalam pemilihan itu ternyata belum tercapai 50/1, harus dilakukan pemilihan ulang kedua dengan mengambil 2 calon terbanyak suaranya. Iya. Betul, itu sudah terakomodasi di rencana yang sekarang. Berarti ini Mas Mahdi, jadi di dalam klausula itu redaksinya adalah minimal 50% plus 1, maka dia menjadi presiden otomatis. Ya. Tetapi kalau tidak 50% plus 1, diadakan pemilihan tahap kedua atau pemilihan lanjutan atau apa, begitu Mas Mahdi? Ya, betul. Ya. Dilanjutkan dengan pemilihan putaran selanjutnya. Ya. Putaran kedua lah, karena kita paling maksimum 2 kali aja. Oh ya. Karena hanya diambil 2 kan nanti dari yang pertama. 2 yang terbanyak. Ya. Oke. Tentang hal itu, lalu ini pertanyaan penting yang ke Bang Lutfi ini. Jadi kalau nanti ADART ini disepakati di awal ketika RUA, dan nanti agenda RUA kita sampaikan di dalam undangan, artinya yang ini bisa langsung berlaku pada saat itu kan? Oh, pasti. Oke, baik. Jadi yang berlaku adalah yang perubahan. Iya. Ya, bukan yang ada sekarang, bukan yang existing. Ya. Oke, itu lebih tepat karena itu tadi, karena saya berpikir sekarang kita lakukan perubahan, tapi baru akan 3 tahun kemudian gitu, karena yang besok akan menggunakan yang lama. Ternyata tidak. Ya. Sekaligus saya juga menyampaikan permohonan maaf lah kepada kawan-kawan nanti juga untuk disampaikan, karena bagaimanapun memang dulu anggaran dasar itu, walaupun itu sudah atas nama lembaga tentu saja, tetapi memang saya yang mengedrap semuanya itu, jadi memang banyak tadi buru-buru tadi seperti Mas Arya. Ya, kita paham, Pak. Semua juga begitu, Pak, selalu. Ya, dan saya kira juga sudah cukup pada waktunya gitu. Pada saat itu saya kira sudah cukup gitu. Tapi kan dengan perubahan perkembangan zaman, tuntutan dan lain-lain, saya kira memang perubahan ini ya saat ini gitu. Ketika itu ya itulah sudah cukup. Ya. Kita sudah terima kasih sudah ada anggaran dasar juga. Nanti setelah anggaran dasar yang baru, Mas Mahdi langsung dinotarialkan ya, Mas ya? Langsung, kalau sudah disahkan nanti akan. Nah, ini ada satu mungkin perlu saya sampaikan. Kan kita pakai di namanya apa IABA itu ikatan di situ ya, kalau nggak salah ya. Di dalam anggaran dalam akte yang lama ini.
Oh ya, namanya nama ikatan, menyebutnya ikatan, betul. Ya, betul. Nah, ini saya punya pengalaman nih di Kumham, ikatan itu sudah tidak boleh sekarang. Ya, di sini kita sebut IABA. Oh, IABA aja ya. Ya, jadi kita sebut IABA atau kalau terpaksa kita sebut organisasi. Ya, karena ikatan sudah sudah nggak boleh di Kumham sekarang. Oke. Nah, ini karena mau ada perluasan, jadi Dewan Pengurus, ini saya lanjutkan ke struktur ini, itu akan mengesahkan pengurus cabang. Pengurus cabang ini dalam artian adalah kepengurusan di wilayah provinsi. Lalu kemudian kepengurusan perwakilan. Nah, perwakilan ini bisa bermacam-macam, bisa saja perwakilan itu katakanlah perwakilan IABA London, perwakilan IABA ini negara misalnya, karena ada banyak alumni Inggris yang di Australia misalnya, perwakilan Australia misalnya. Chapter ya, kira-kira. Chapter ya, chapter hanya dalam bahasa Indonesianya saja. Kira-kira chapter yang tidak terbatas kepada apa gitu. Tetapi tidak boleh berbenturan pada cabang. Kalau di Indonesia tentu sudah ada cabang, ya sudah gitu. Tapi di luar dari Indonesia, dia bisa sebagai perwakilan. Lalu kemudian ada badan kelengkapan organisasi, yang ini bermacam-macam, ada kesekretariatan, ada misalnya IABA Women Club, IABA sepak bola, dan lain-lain. Itu tersendiri. Nah, yang ingin saya coba tanyakan dan kita sepakati bersama di sini, untuk RUA, kalau kita bicara jangka panjang dan ke depan, saya kira yang berhak untuk memberikan suara di dalam RUA, bukan pemilihan presiden ataupun ini, itu berbeda karena nanti kan itu di luar dari RUA. Di RUA hanya mengesahkan saja. Suaranya saya berpikir kalau nanti cabang dan perwakilan sudah terbentuk, sebaiknya mungkin lewat representasi saja. Cabang misalnya 5 suara, perwakilan 3 suara, pengurus pusat 5 suara misalnya. Karena berpikir praktisnya ini, kalau kita bicara kita sudah jadi besar misalnya, apa iya kita akan lakukan rapat umum yang berisi dengan sekian ribu orang misalnya gitu. Walaupun hak anggota untuk datang boleh dan diundang kepada semua anggota dan representasi tadi dari cabang dan perwakilan. Tetapi yang berhak untuk memberikan suara di dalam RUA, usulan saya itu adalah cukup dengan representasi tadi, pengurus cabang, pengurus pusat, dan perwakilan. Bagaimana itu kira-kira, Bang Lutfi dan? Ya itu ini Mas, kalau ini kan terkait dengan ini ya, demokrasi, biasanya itu akan menimbulkan kritik juga, begitu loh. Kan ke depan juga bisa dengan sistem online misalnya, ya toh. Tetapi tergantung kita memang, kalau kita memang hanya sistem perwakilan saja, ya katakanlah di provinsi misalnya, di provinsi NTB misalnya, hanya cukup nanti ketika pemilihan presiden itu cukup ketua dan sekretaris misalnya yang mewakili. Tetapi kalau itu yang dipilih, maka mesti siap menghadapi kritik juga. Karena wah ini kan berarti tidak sepenuhnya. Bang, kalau pemilihan presiden akan dipilih oleh anggota, Bang. Oh ya, yang Anda bicarakan apa? RUA, di dalam RUA, yang berhak memberikan suara di RUA. Karena saya bicara kalau RUA kan harus berkumpul meskipun. Oke. Itu maksud saya. Di dalam RUA kan apa yang diambil adalah satu kan ADART, pengesahan, perubahan dan lain-lain. Kedua mengesahkan. Kalau saya usul, kalau menunjuk ketua dewan. Saya salah pengertian berarti, mohon maaf. Ya. Kalau RUA, maka saya usul minimal untuk satu provinsi ya itu diwakili oleh ketua Dewan Pimpinan DPD daerah, kemudian sekretaris dan bendaharanya, begitu. Ada 3, jadi ganjil. Iya, oke. Jadi kita minimal oleh 3 itu atau bukan dalam bentuk jumlah suara? Suara 5-3? Bukan, 3 itu adalah mewakili provinsi tersebut. Oke, kalau gitu. Ya, jadi ketua, sekretaris dan bendahara. Ganjil. Ya, Mas Mahdi. Maaf. Saya
kalau nggak salah bukannya kalau ini kan pemilihan presiden IABA atau ketua umum IABA kan di RUA. Jangan sampai nanti jadi mix up ke RUA itu hanya bisa diberikan suaranya tidak di RUA, perwakilan. Mas Ari, pemilihannya tidak kan bisa di RUA. Kan pemilihannya kan offline di luar, tapi disahkan pemenangnya tadi kan menjadi terpilih, lalu kemudian disahkan di RUA. Ya, ya. Karena tidak akan cukup untuk melakukan pemilihan di RUA kan? Ya. Gitu. Mas, Dia kan Mas dipilih Madi, dulu ini di saya, luar. Mas Madi, ini saya baca lagi di anggaran dasar yang lama ya. Ini tidak ada pasal tentang pengurus cabang perwakilan IABA ini. Ya. Itu harus ditambahkan dulu karena kita bicara soal pengurus cabang tapi tidak ada definisinya pengurus cabang itu apa gitu loh. Nah, terus satu lagi yang jadi muncul juga karena ada pengurus cabang, jadi ada kedudukan pengurus pusat. Jadi harus ada pasal tentang kedudukan IABA ini di mana. Kedudukan itu kalau misalnya ini kita mau pusat, biasanya di ibu kota negara. Itu aja. Nah, nanti definisi pengurus cabang itu adalah provinsi tentu harus provinsi saya pikir. Jadi nggak mungkin kabupaten. Kalau kabupaten cukup provinsi aja ya. Cukup provinsi aja. Jadi itu harus ada di anggaran dasar. Jadi tambahannya itu sudah ada, Bang. Yang sekarang ini sudah ada nama dan tempat kedudukan. Nama tempat kedudukan ada ya. Oke. Ada bertempat di berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta atau kita jangan Jakarta, Mas. Ibu kota negara. Ya, ibu kota negara. Nanti kalau kita pindah ke Penajam gimana? Ya. Boleh kita sebut di ibu kota negara dengan mempunyai perwakilan-perwakilan di tempat lain yang dianggap perlu. Nah, perwakilannya disebutkan aja di ibu kota provinsi. Langsung di situ karena di bawahnya sana di ART baru dijelaskan tentang itu. Oh ya. Saya kira di anggaran dasar juga bisa, nggak apa-apa. Pengurus cabang. Nah, nanti baru tata cara pemilihan pengurus cabang segala macam, itu baru di ART-nya gitu loh. Oke, siap. Tapi harus ada persyaratannya dulu, persyaratannya di atas gitu. Ya. Saya boleh nimbrung nih Mas Mahdi? Ya, silakan Bang. Kelihatannya saya jadi bingung nih sekarang. Tadi Anda bilang bahwa RUA itu tidak untuk memilih presiden. Tidak. Mengesahkan. Loh, nanti bagaimana? Nanti kan pemilihannya itu bagaimana caranya? Pemilihannya kan nanti ada tadi jadi ada semacam KPU dilakukan pemilihan baik itu ya ke depan sih pasti akan lewat ini ya, akan lewat virtual selanjutnya. Lalu kemudian yang sudah terpilih baru disahkan di RUA. Saya jadi bingung nih. Maksudnya nih kalau kita berbicara KPU, ini kan kita bukan seperti negara nih. Ya. Jadi yang namanya RUA inilah menurut saya ya tempat untuk memilih. Betul, Mas. Setuju. Kenapa jadi dilempar ke KPU nih? Jadi gimana caranya nanti bayangin ya, ini tanggal 25 September kita mau bikin. Ya, kan kita mau coba ADART ini disahkan sehingga nanti setelah pengesahan ADART baru kita lakukan pemilihan yang akan menggunakan ADART baru ini kan? Iya. Ya. Nah, pada saat kita berbicara ini ada 4 calon nih. Mari kita pilih 4 calon tersebut. Siapa yang akan melakukan pemilihan tersebut? Iya, mestinya pemilihan di RUA dong. Ya iya dong. Saya jadi bingung kenapa jadi Masya Allah. Jadi susah nih saya. Terus terang ya Mas ya. Saya sih ikutin aja. Cuman begitu tadi dibilang dilempar keluar, kan memang kita ini sekarang ini mempersiapkan RUA nomor 1 untuk memilih. Dan pemilihan itu kemarin diatur sedemikian rupa, dicarikan calon. Kita alhamdulillah sudah punya 4 calon. Nah, pada saat tanggal 25, 4 calon ini okelah kita bicara 50+1, that's fine, no problem. Nah, kita sekarang sedang mencoba merangkul sebanyak mungkin anggota yang kita minta mereka untuk mendaftarkan diri di lewat Google Form tersebut kan. Nah, inilah yang kerjaan besar untuk siapa yang sah sebenarnya.
untuk bisa ikut. Nah, pada saat mereka ikut RUA, mereka punya hak suara kan? Oke lah, saya milih Mas Yuda misalnya. Nah, pemilihan dari yang saya pilih itu ya akan otomatis masuk kan. Nah, itulah yang sekarang lagi dipikirkan, sistemnya seperti apa memilihnya. Gitu loh. Jadi saya mohon masukan nih khususnya dari pakar hukum Mas Lutfi. I got a bit confused. Thank you. Ya Bang Sida, jadi begini ya, bisa juga kita katakanlah kita analogikan atau kita analogikan RUA ini semacam KPU. Jadi dia sekaligus sebagai pelaksana penyelenggaraan pemilu, begitu. Jadi memang tidak bisa kalau sudah posisi seperti sekarang masih akan membentuk KPU lagi, tanda kutip ya, quote unquote, KPU nggak bisa. Jadi di dalam RUA inilah, dalam pemahaman saya, di dalam RUA inilah sekaligus pemilu itu dilaksanakan, dan RUA itu sekaligus semacam KPU begitu. Nah, untuk yang akan datang boleh lebih spesifik lagi, untuk yang technicality itu ada pelaksananya lah, KPU itu. Nah, jadi mungkin seperti itu. Ya, setuju saya. Oke. Ya. Kalau yang sekarang kelihatannya memang seperti itu kan. Saya kira itu tidak menyalahi yang usulan ke depan juga, karena pemilihan presiden kan tetap dipilih oleh seluruh anggota. Ya. Yang tadi saya sedikit bedakan adalah yang perwakilan tadi untuk hal-hal yang bersifat maksud saya misalnya perubahan ADART, terus kemudian kebijakan-kebijakan tertentu yang diputuskan di RUA gitu. Nah, saya memandang itu aja. Kalau seandainya itu pun selanjutnya nih berbicara ke depan juga harus dilakukan voting terus seperti pemilihan presiden seperti itu. Kalau itu berat, mohon maaf Mas Mahdi, kalau perubahan anggaran dasar itu harus dengan RUA, Mas. Iya. Ya, kan itu kalau perubahan ini sangat penting soalnya. Iya. Tetapi kalau hal-hal teknis tentang kebijakan itu boleh masing-masing provinsi punya suara yang 3 tadi. Pimpinan daerah, ketua DPD, wakil, kemudian bendahara boleh mempunyai suara tentang kebijakan yang akan diambil, ya GBHN-nya yang akan dilakukan oleh presiden. Nah, itu Mas. Tetapi kalau anggaran dasar ini dia ini adalah kitab sucinya IABA gitu. Quote unquote kitab sucinya IABA adalah anggaran dasar. Ya, seperti kita bangsa Indonesia, kitab sucinya kita adalah Undang-Undang Dasar 1945, quote unquote begitu. Ya. Nah, jadi termasuk perubahan ADART segala, kita tetap akan menggunakan suara seluruh anggota atau perwakilan. Pak Mahdi, saya boleh usul Pak Mahdi? Iya, gimana Mas? Iya, saya sebenarnya memang sependapat dengan rekan-rekan yang lain tadi bahwa RUA ini kan kayak RUPS gitulah kalau dalam perusahaan kan yang keputusan tertinggi ada di situ ya, isinya memang semua anggota gitu kan di sini. Nah, kalau memang tadi kebutuhannya adalah perubahan ADART atau mungkin ada kebijakan-kebijakan yang strategis, barangkali dibentuk sebuah komite, Pak Mahdi. Komite ADART yang sifatnya membahas gini, yang diwakili oleh pengurus pusat, diwakili oleh cabang atau mungkin termasuk juga chapter. Jadi dia mewakili untuk menggodok gitu, tetapi keputusannya untuk ngetoknya tetap harus melalui RUA karena ini sangat-sangat strategis yang tidak cukup oleh perwakilan saja. Mungkin itu jalan keluarnya Pak Mahdi. Terima kasih. Oke, kalau gitu. Itu Pak Mahdi pimpinan ada, mohon maaf itu ada yang mengangkat tangannya itu. Bung Mas Reda itu. Oh iya, sorry. Sebentar, ini saya satu aja. Kan ini gini, di dalam anggaran dasar yang lama kan memang belum ada nih tentang RUA dan lain sebagainya. Makanya tadi dicantumkan kan. Nah, tapi karena ini mau langsung digunakan pada saat nanti pemilihan yang berikut ini ya. Jadi menurut saya tata cara ini sudah diatur di dalam panitia
pemilihan itu sesuai dengan anggaran dasar. Itu satu. Terus yang kedua, tadi yang mengenai apa cabang-cabang dan lain sebagainya, ya, kan belum ada juga di dalam anggaran dasar yang lama, ya. Jadi menurut saya nggak perlu terlalu dipikirkan dulu sekarang, ya. Masukkan aja dulu dalam anggaran dasar. Nah nanti baru yang pemilihan mungkin 3 tahun yang akan datang, baru kita pikirkan mana cabang-cabang ini gitu. Yang sekarang ini menurut saya yang karena kita kan sebenarnya patokannya anggaran dasar yang lama. Nah itu jadi menurut saya nggak terlalu dipikirkan dulu lah cabang-cabang itu. Toh belum ada juga di dalam anggaran dasar itu apa klausul tentang cabang, perwakilan segala macam itu kan harus didefinisikan dulu di dalam anggaran dasar. Cabang itu apa, perwakilan itu apa, gitu. Nah itu masukan Pak Arya, mohon dicatat Mas Mahdi. Ya. Jadi definisi tentang DPD itu apa, Ya. DPD apa, chapter apa, dan faktanya DPD itu nggak ada juga gitu loh. Jadi nggak perlu dirisaukan juga memang. Iya betul. Ya. Nah ada satu lagi nih di RUA itu nanti tolong cantumkan juga mengenai quorum. Harus ada ayat tentang quorum itu seperti apa. Kalau misalnya kita nanti terdaftar anggota katakanlah 500. Nah, yang mendaftar ikut RUA ternyata hanya 100, kan tidak quorum sebetulnya. Tapi nanti ada klausul bahwa bisa quorum setelah menunggu sekian waktu gitu. Ya. Itu sudah ada, yang lama kan juga sudah ada, ini sekarang diperkuat sudah ada. Oke. Ya. Saya berpikir tentang yang ini nih. Yang sekarang kan untuk pemilihan ketua ini kan 20 diusulkan oleh anggota, 25 dan seterusnya. Nah, nanti kalau udah banyak banget, nah itulah makanya tadi ada usulan untuk perwakilan tadi supaya diusulkan oleh pengurus cabang, atau boleh juga katakanlah diusulkan oleh anggota juga boleh. Jadi dua-duanya boleh, gitu maksud saya. Boleh oleh anggota tapi jumlahnya tertentu, kalau sekarang 25. Ya. Bisa saja menjadi 100 menjadi atau gimana gitu. Kalau jumlahnya kebanyakan kan kalau 25 bisa dapat banyak banget misalnya. Ya bisa aja sih, tidak masalah. Enggak, itu jumlah minimum Mas. Jadi nggak apa-apa, 25 itu jumlah minimum aja. Oke. Mau sampai itu mungkin 200 bukan buat boleh. pemilihan loh Mas. Iya. Itu adalah pencalonan. Pencalonan ya. Pencalonan minimal dicalonkan oleh 2 orang. Persis. Pencalonan, ya. Nah, tapi tadi yang masih belum tuntas juga adalah RUA ini adalah alat atau tempat di mana kita melakukan pemilihan ketua. Itu aja ya. Jadi itu setuju ya. Jadi kita tetap sepakat ya. Jadi jangan dikeluarkan dari RUA ya. Dan yang satu belum kita masukkan juga adalah laporan dari ketua sebelumnya. Ya, betul. Atau pengurus sebelumnya. Jadi itu kewenangan RUA itu memang betul 3 itu. Jadi menerima laporan pengurus sebelumnya, menetapkan anggaran dasar rumah tangga, dan memilih dan menetapkan ketua yang baru. Itu wewenang RUA. Dan sekarang memilih ketua Dewan Penasehat. Ya, plus ketua Dewan Penasehat. Ya. Yang lainnya adalah yang perlu diperhatikan adalah yang memimpin RUA nanti. Ya, itu nanti ada pasal itu sendiri. Ya. Legalitas dia harus jelas yang memimpin RUA ini. Dari mana kewenangan dia dapat untuk memimpin? Ya. Nah, itu harus kembali kepada existing anggaran dasar yang sekarang. Kalau itu tidak ada klausula tentang itu, maka di dalam existing itu kan ada nama-nama para pendirinya. Ya, apapun secara legalitas kan nama-nama itu yang ada di dalam akte notarial. Nah, itu maka nanti harus benar-benar yang dipilih untuk memimpin itu ya adalah yang nanti jangan menimbulkan kontroversi. Memimpin itu. Nah, setelah diketok begitu perubahan, nah silahkan sudah. Ya, setelah diketok anggaran dasar yang baru, nah itu sudah selesai. Ini yang maksudnya yang transisi ini loh, Mas. Iya. Itu perlu dipikirkan. Terus itu ada yang dari tadi Bung Reda itu dari tadi. Mohon saya kira Pak Pimpinan perlu dikasih kesempatan. Sorry Mas Reda ya. Sebentar Bang Lutfi, satu lagi. Jadi kalau yang existing ini sudah ada. Walaupun belum ditata bagaimana memilih pimpinan rapat, tapi sudah ada di situ disebutkan ada 3. Nah nanti itu di mana letak kita menyepakati pemilihan itu? Apakah di awal RUA itu atau gimana?
di tata tertibnya. Maksudnya pemilihan pimpinan rapat. Iya. Ya nanti di tata tertib, ya memang di tata tertib nanti harus ada Tata tertib kan kalau ini. Ya. Ya, sesuai dengan existing, Mas. Saya nggak lupa itu pasal-pasalnya. Coba dilihat ya, di anggaran rumah tangganya. Tidak ada, hanya mengatakan bahwa rapatnya 3 orang, hanya gitu aja, 3 pemimpin. Ikuti aja 3 orang itu, nanti harus ada 3 orang. Ya, harus ada 3 orang, betul. Memilihnya kita sepakati bersama lewat tata tertib yang disepakati di muka. Ya, betul. Oh iya. Jadi gini, biasanya RUA ya, awalnya kan belum terpilih nih ada pimpinan. Biasanya ditunjuk saja dulu, nggak apa-apa, ditunjuk dari pengurus lama, menunjuk sampai pada pemilihan ketua sidang. Itu. Oke. Ketua sementara bisa dipilih aja, ditunjuk aja, nggak apa-apa. Oke. Kalau menurut saya usul nanti ya tentu saja bukan hanya yang 3 orang itu bukan hanya dari pengurus yang ada sekarang existing, tapi juga pengurus sebelumnya bisa juga begitu. Kan 3 orang tuh. Enggak, maksudnya ketua sidang apa? Ya. Ketua sidang RUA tadi. Sementara atau ya. Kalau yang sementara ya boleh nanti ditunjuk aja itu. Tapi ya, ketua sidang RUA yang terpilih itu dari yang hadir, anggota yang hadir itu. Dipilih. Ya, betul. Ya, karena harus hadir. Ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Arya, Bang Lutfi. Mas Reda, silakan. Sorry menunggu lama. Mas Mahdi, ya Mas. Selamat sore semuanya. Sorry juga saya lagi nungguin jadi kelaparan. Jadi kepedesan sekarang. Ya. Tadi sempat dibahas mengenai 50% plus 1 suara tadi Mas Mahdi. Dan kelihatannya pembahasannya kan baru sekarang. Nah, kalau itu dan saya mau klarifikasi lagi aja, apakah itu mau diaplikasikan di yang sekarang ini? Ya, itu sudah ada yang di ADRT lama pun sudah ada menyebutkan itu. Artinya akan ada pemilihan 2 putaran? Jika memang belum terpenuhi. Which is most likely kalau ada 4 calon akan menjadi tidak terpenuhi kan? Bisa ya, bisa tidak. Bisa terpenuhi, bisa enggak juga. Oke. Nah, gini, konsepku gini ya, Pak Arya, Mas Mahdi dan teman-teman dan senior yang lain ya. Kita ingin mencoba menciptakan image bahwa IABA itu untuk alumni UK dan kita mau mencoba menghilangkan friksi dan kita mencoba membuat friksi itu sesedikit mungkin untuk mereka bisa terlibat di sini. Diskusi yang sama, concern yang sama, feeling yang sama juga saya rasakan waktu saya diskusi dengan Karen Ketua PPI UK, yang mana dia mau membuat partisipan dari pemilihan Ketua PPI UK itu sebanyak-banyaknya. Dan dia meminta untuk saya, dan mungkin sudah disampaikan juga ke Bang Sida, bahwa jangan libatkan pemilihan Ketua IABA untuk pemilihan Ketua PPI UK, karena audiens kalau dilibatkan hanya untuk suaranya saja, itu sudah resisten duluan. Nah, karena kita puji syukur, kita sudah bisa mendapatkan 400-an audiens terdaftar untuk bisa datang. Harapannya dengan mereka mendaftar, dan seperti yang sudah disampaikan bahwa ketika mendaftar, nanti tolong vote, menurut saya itu sudah cukup effort yang luar biasa perlu kita apresiasi ke teman-teman yang selama ini bahkan belum tahu IABA. Kalau nanti kita harus lagi meminta mereka untuk datang lagi ke pemilihan kedua, itu menurut saya agak kontradiktif dengan image kita yang ingin mewujudkan bahwa IABA ini ramah untuk teman-teman alumni UK. Itu aja Mas Mahdi dan Bapak senior. Terima kasih Reda. Dari abang-abang sekalian, ada benarnya itu karena memberikan suara itu juga tidak sesuatu yang barangkali diulang lagi katanya. Oh, bukan diulang kan? Lanjutan. Iya, lanjutan, tapi maksudnya lanjutan. Kita meminta kembali. Kalau kita dalam satu rapat ya, kalau RUA ini adalah sidang umum atau mubes yang kita ngumpul semua, itu that easy. Mas Mahdi, mohon maaf, yang dimaksud 2 putaran itu pada saat hari itu juga
bukan nanti kita bikin lagi acara hari lain lagi, enggak. Iya, Pada iya. saat itu juga. Benar Pak Arya, tapi mekanisme seperti apa? Kalau sudah memilih, Oke, teman-teman kan ya nanti kan pilih. saya nggak tahu ya secara online seperti gimana, tapi itu saya kira online juga bisa. Kalau di dalam pemilihan yang biasa, organisasi yang manapun juga, kalau terjadi misalnya belum tercapai 50/1 ya, nanti dari dua kan nanti kita dapat nih 2 orang yang terbanyak nih. Nah, 2 ini kemudian masuk ke dalam tahap pemilihan kedua pada saat hari itu juga, bukan hari lainnya lagi, enggak. Kalau kita berkumpul bersama itu seem to be easy ya. Tapi kalau ini online lalu untuk mengassign ya oke, nomornya bisa masih sama nomor yang sama, tidak masalah. Ya. Tapi diulang kembali lalu kita umumkan ke seluruh anggota yang orangnya berada di mana-mana. Kan ini gini, pemilihan Sudah saya nggak tahu diberitahu pasti. sebelumnya mekanismenya harusnya Mas Mahdi. Betul, mekanismenya harus. Iya. Jadi gini, ini kan nanti pemilihannya nanti kan online ya. Jadi sebenarnya ada aplikasinya yang bisa itu. Jadi bahkan lebih cepat sebenarnya daripada pemilihan langsung, pemilihan kalau offline ya. Kalau online itu begitu semua mencet gitu ya, itu langsung sudah namanya udah keluar siapa yang terbanyak gitu loh. Nah itu nanti aplikasinya harus bisa paling tidak orang yang sudah milih itu nggak bisa milih lagi. Ya itu satu itu harus dicegah. Nah terus kemudian sudah muncul nih 2 terbanyak itu langsung muncul, langsung dimasukkan lagi ke dalam putaran kedua. Nah nanti dipilih lagi, nanti dibuka lagi ininya. Nah ini memang harus kerja orang IT-nya harus yang ini. Jadi harus benar-benar orang IT yang bisa melakukan ini. Gitu. Pak Arya, Ya, Mbak betul. Fitri, Mas Mahdi tambahan sedikit. Pemilihan ketua IAITB dimenangkan oleh Pak Gembong itu hanya mendapatkan 31,38%. Ya, kita ngikutin apa yang udah dilakukan sama ITB itu bagus, dia lakukan secara online sih. Ya. Korek, online dan tidak dalam waktu yang sama ya Mas Ari ya. Dan di Mas Gembong hanya mendapatkan 31,38%. Tidak ada pengulangan. Ya, sebenarnya kalau saya bisa nambahkan, secara teknis memang tidak terlalu masalah, karena di dalam RUA itu ada beberapa kali pemilihan. Yang pertama itu adalah pemilihan ketua ketua sidang. Yang kedua itu nanti pemilihan pengambilan keputusan tentang perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan yang ketiga ini adalah pemberian keputusan atau voting untuk pemilihan ketua IABA, dan semuanya dilakukan dalam hari itu juga. Jadi secara teknis memang sebetulnya tidak terlalu masalah. Jadi sistemnya pakai Zoom polling. Jadi nanti bagian IT nanti akan segera membuat beberapa pilihan yang harus dipilih oleh anggota sidang. Pak Yudi. Pak Yudi? Ya. Iya Pak. Jadi ya mohon izin untuk menyampaikan pendapat mengenai itu juga Pak. Saya juga sempat diskusi juga mengenai proses pemilihan itu. Saya nggak punya kuasa untuk pengambilan keputusan. Cuman my concern adalah ketika organisasinya cukup besar ya, dan kita bersyukur sekali ini kita sudah dapatkan 400-an suara. Pemilihan suara yang banyak seperti itu, kalau kita mau expect dalam satu waktu yang singkat, itu menjadi sangat nggak efisien. Nggak efisiennya artinya nanti akan banyak suara yang tidak memilih. Makanya kayak di IAITB kan kemarin mereka pakai Google Form, dikasih waktu 1 hari. 1 hari itulah yang akan mereka boleh memilih waktunya kapanpun untuk memilih. Kalau dalam Zoom polling, saya tiba-tiba mohon maaf pengen saya ada masalah perut dan saya harus ke sana ke toilet.
itu saya akan kehilangan itu. Enggak, nah itu masalah teknis sekali Mas Reza. Korek. Iya, Maksudnya, misalnya handphone bisa dibawa ke dalam toilet. Jadi kita bisa membuat window time-nya misalnya untuk pemilihan tahap awal, window time dari jam 9 sampai jam 10. Ya, saya kira udah jelas kalau teknisnya kan nanti lebih tahu kan di awal kan, sehingga kan harus concern semua ke situ. Saya sih lebih concern bahwa kalau pemenangnya itu bukan dipilih oleh kebanyakan suara gitu loh. Misalnya punya 400 suara. 150 suara ke satu orang, sedangkan berapa sisanya ke 3 yang lain. Berarti kan dia tidak lebih banyak yang tidak memilih dia daripada memilih dia. Biarpun suara dia paling banyak. Mau suara dia 30% seperti ITB, cuma ya kalau ternyata 70%-nya tidak memilih dia, sebenarnya tetap nggak sah. Tidak legitimate nantinya, ya. Tapi kalau misalnya tinggal 2 siapapun itu, ya kan, siapapun itu, kemudian dipilih salah satunya malah 60%, itu kan udah lebih oke banget. Saya kira gini, masalah teknis sih kita bisa atasi lah. Kita sudah teknologi IT sudah cukup berkembang, dan kalau bicara soal besar, pemilihan gubernur, pemilihan presiden pun jauh lebih besar dan tetap melakukan 2 putaran kalau terjadi lebih dari calonnya lebih dari 2 gitu. Jadi saya kira nggak ada masalah itu. Dan, kalau menurut saya sih ya kita nggak perlu lihat di IITB ya. Yang penting untuk kita sih sebenarnya kebersamaan di kita ya, dan kita ingin ketua terpilih legitimate. Tetapi kalau memang tidak mau memilih, tidak ada keinginan takut terjadi friksi ya, seperti apapun juga, mungkin yang paling baik adalah memilih formatur. Kita memilih katakanlah sekian formatur, formatur yang sendiri yang memilih ketuanya. Tapi kan kita sudah putuskan, kita memilih hanya presiden gitu loh. Saya kira kita ini ya tenang-tenang saja begitu ya dalam pemilihan ini. Saya ini kebetulan Pilpres kemarin 2019 saya ini adalah pengacara dari Pak Prabowo dan Sandiaga Uno. Ada 8 pengacaranya, selain Bambang Wijoyanto itu saya. Dan itu di bawah itu kan sudah sangat sangat luar biasa ya. Hampir bentrok gitu. Tapi ternyata kan tidak ya, santai aja. Jadi apalagi cuman iaba begitu. Jadi kita semangat solidaritas kita saya kira yang harus diutamakan. Saya kira gitu. Saya kira Pak pimpinan ini harus pegang kendali forum ini begitu. Gitu Pak pimpinan, Pak Mahdi. Makasih. Baik, terima kasih Bang Lutfi. Kalau gitu saya kira sudah kita sepakati ini, berarti kita tetap pertahankan 50+1 tadi, 50% plus 1. Setuju, Pak. Struktur organisasi ini sudah kita bahas, ini tadi beberapa hal ini yang paling utama. Lalu kemudian ini kita sudah tinggal 30 menit lagi, mudah-mudahan ini bisa selesai. Struktur organisasi ini isinya ada yang paling tertinggi adalah tentu RUA, lalu kemudian tadi saya singgung sedikit tentang Dewan Penasehat, lalu kemudian Dewan Pengurus Pusat, lalu pengurus cabang, perwakilan, dan lain-lain. Ini struktur ininya aja, ini sudah ada di pasal 12 AD yang baru. Lalu ini tentang RUA tadi sudah dibahas juga tadi beberapa hal tentang RUA, tapi yang AD lama itu 1 tahun sekali, 3 tahun sekali diadakan RUA, maka ini sama juga. Nah ini yang tadi saya tanyakan tadi, dihadiri oleh perwakilan pengurus dan juga dihadiri oleh anggota. Kalau sekarang kan dihadiri oleh anggota, tidak ada kata-kata dihadiri oleh pengurus pusat cabang perwakilan, tapi hanya anggota. Nah, ini mohon masukan di sini. Kalau tadi kan kita bicarakan perwakilan cabang maupun perwakilan, ini adalah 3, ketua, bendahara, dan sekretaris yang bisa hadir sebagai mewakili cabang, tetapi sebagai pribadi boleh saja siapapun sebagai anggota untuk hadir juga.
apakah ini membingungkan atau tidak, tapi intinya saya ingin maksud saya betul ini adalah rapat anggota, tapi ketika organisasi ini sudah mempunyai cabang dan perwakilan, dia kan ingin juga bersuara itu atas nama cabang dan atas nama perwakilan, bukan hanya sebagai atas nama anggota atau individunya. Ya, asal dengan ini Mas, dengan surat mandat Mas, semacam surat mandat yang kalau di dalam sekarang yang sistem manual itu ditandatangani oleh ketua DPD atau ketua DPC, baru dia bisa hadir di dalam RUA itu, gitu. Di dalam kongres itu, kan gitu. Ya. Nah, nanti karena ini zamannya digital, jadi mohon nanti Mas Mahdi dan kawan-kawan yang paham betul digital literate ini, jadi perlu dipersiapkan itu bagaimana kehadirannya, keabsahannya dan lain-lain. Ya, betul. Ini walaupun teknis tapi perlu saya sampaikan. Saya juga pernah mengalami di organisasi lain ya. Sekarang karena kita modelnya sekarang pakai e-voting begini ya. Ternyata karena kita nggak ada percobaan dulu, terjadi sedikit kekacauan pada saat pemilihan. Karena apa? Ternyata waktu itu kita lupa menetapkan window time-nya. Ya. Jadi ada orang yang sudah memilih sebelumnya dan juga. Nah ini menurut saya ini kita perlu semacam general repetisi, general rehearsal dulu pemilihan ini sebelum pemilihan. Jadi kita coba-coba dulu. Karena ini nanti kalau sistemnya ternyata ada kelemahan, nanti harus diperbaiki gitu loh. Saya usulkan itu aja sebelum tanggal 25 September kita bikin satu simulasi pemilihan e-voting ini. Terus ini struktur organisasi RUA tadi kan disebutkan juga bahwa selain menetapkan presiden IABA, menetapkan anggaran dasar rumah tangga itu harus ada tercantum gitu. Jadi ada 3 tadi, menetapkan presiden, menetapkan ADART, dan menerima pertanggungjawaban pengurus lama. Oke. Ya, itu sudah sebenarnya di sini hanya pokok-pokok yang mau di ini. Ya. Oke. Saya catat kembali. Oke. Kalau menetapkan ini nggak di RUA, menetapkan GBHN-nya itu. Mestinya sih di RUA mestinya. Nah, ya. Ini mungkin merumuskan mandat RUA ini, pokok-pokok rekomendasi yang diserahkan pada Presiden IABA. Jadi arah kegiatan lah Ya, sebenarnya kan kalau memang sudah sempurna nanti mungkin ada garis besar haluan organisasi segala itu kan. Ya, betul. Hanya kan ini masih sangat ini sekali saat ini. Terlalu happy mungkin kalau ada itu, tapi kita kita dalam bentuk ini dulu merumuskan mandat RUA ini. Ya. Oke. Terus quorumnya 2/3 dari jumlah cabang perwakilan atau jadi mana yang lebih besar, 20% dari seluruh anggota terdaftar. Yang mana yang 20% ini adalah kondisi sekarang. Nah, ini juga harus hati-hati, nanti harus agak 20% dari anggota terdaftar atau 20% anggota terdaftar dan hadir. Karena sekarang anggota IABA berapa sih yang terdaftar? Itu 500. Gimana ya kalau kita yang online nanti gimana cara kita memastikan? Nah, itu makanya harus ditetapkan. Jadi gini, biasanya biasanya kan nanti anggota yang terdaftar dan hadir dalam RUA. Nah, itu forumnya itu dia dihitung dari terdaftar dan hadir. Kalau terdaftar saja tapi tidak hadir ya susah kita nanti kalau misalnya anggota 1000 ternyata yang daftar sekarang 400 ya. Kalau 1000 dari 23 dari 1000 kan harusnya berapa tuh 300-an gitulah. Sementara yang daftar sebenarnya hanya yang daftar untuk hadir sebenarnya hanya 400 gitu loh. Ya, itu harus jelas. Nah, kemudian nanti ada klausul juga ayat berikutnya kalau misalnya ternyata belum quorum ya, biasanya ditunggu dulu setengah jam. Kalau setengah jam tidak lagi quorum ya sudah apa adanya terdaftar yang hadir saat itu. Iya. Ya, itu sudah ada seperti itu di yang lama dan juga yang baru. Ya. Nah, saya cuman ini kepada Mas Irwan atau siapa yang di IT ini, bagaimana ya cara kita mengkontrol kehadiran tadi ya dalam keadaan kita
online seperti sekarang. Kehadiran bagaimana maksudnya? Kan gini, ini tadi kan untuk mencapai quorum harus ada 20% dari anggota yang terdaftar dan hadir. Ya. Bagaimana melihat kehadiran itu? Ya, jadi itu kan kalau mekanismenya ya yang disiapkan sejauh ini, itu nanti pas pemilihan di depan layar nanti dan di YouTube yang di-sharing itu ditayangkan tuh semacam keyword ya, yang itu diundi pas hari H. Jadi nggak ada yang datang istilahnya curang-curang sebelumnya, enggak lah. Jadi pas hari H menjelang sesi pemilihan itu ditayangkan begitu keyword yang itu nanti mesti dilampirkan dalam form pemilihan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan hadir gitu. Itu udah bukti bahwa dia hadir gitu. Tapi kalau misalnya pengen ditarik ke sebagai peserta RUA sebelum ya nanti ditayangkannya saat awal mulai, misalnya kita mulai jam 9 atau jam 1 gitu kan ya. Ditayangkan itu password itu misalnya gitu. Tapi itu diundi, passwordnya diundi pas hari H. Jadi tidak bisa istilahnya jauh-jauh hari sebelumnya, karena sekalipun Google Form itu kan kalau sehari dibukanya kayak IITB itu kalau kita orang IT sih ketawa ke TV aja bisa diakalin semua. Tapi kalau itu adalah live dan itu ditayangkan dua-duanya ya, pencapaian dan juga proses pengisian form itu terbuka semua begitu beserta keywordnya, itu nggak ada yang nipu, itu susah mau dibohong-bohongin, benar-benar transparan dan benar-benar live. Pak Irwan, artinya secara teknis ini tidak masalah ya Mas Irwan ya? Insya Allah enggak, tergantung kita mau putuskan nanti pengecekan kehadiran itu di awal pembukaan acara atau pas menjelang pemilihan, itu aja. Silakan tentukan di mana. Pak Irwan, saya mau tanya, ini nanti pakai apa ininya? Softwarenya apa? Google Form biasa. Google Form biasa. Mau di-demoin gitu, nanti bisa. Saya nggak tahu nih apa, apakah orang yang tidak berhak nanti bisa nggak melakukan voting? Nggak bisa. Jadi apa namanya? Jadi gini, kuncinya adalah di alamat email. Jadi email betul. Ya. Itu kenapa di daftar listing kalau misalnya saya buka ini ya, yang di Yaba tuh mungkin sudah lihat semua ya, tapi saya buka lagi sedikit. Jadi ya itu makanya tadi saya nanya juga, kok saya belum dapat email jawaban bahwa saya sudah terdaftar itu loh. Justru sengaja tidak. Oh. Jadi biang masalah itu. Saya terima, saya nggak terima. Itu personal opini dan bakal kacau. Ini pengalaman saya ya, kemarin saya juga pemilihan asosiasi pakai e-voting juga. Itu memang nggak, saya lupa lagi pakai softwarenya apa ya. Tapi kita yang terdaftar dan menjadi punya hak memilih kan, kalau di kita kebetulan punya nomor anggota. Jadi nomor anggota itu bisa dicantumkan, jadi spesifik. Nah itu kita dikirimin linknya tuh hanya untuk kita, tidak bisa untuk orang lain gitu loh. Kalau kita sudah menggunakan link itu untuk memilih, itu nggak bisa dipakai lagi gitu. Ya. Ini pengganti link itu adalah alamat email yang bersangkutan gitu. Ini Mas Maki, boleh saya izin share sedikit biar ini? Iya, Mas Irwan. Saya boleh share, maksudnya share screen gitu? Kan dua. Oke, gini, Mas Irwan, kita masih ada bahasan yang agak banyak nih. Intinya pada dasarnya kan secara teknis ini tidak masalah kan, bisa dilaksanakan gitu. Saya hanya khawatir kita menetapkan sesuatu tapi tidak bisa berjalan dengan kondisi kita yang nanti kalau mau tertarik sama teknis, mau mengaudit, ayo rame-rame nanti kita bisa khusus untuk audit. Oke, iya, setuju. Jadi saya kira berarti tidak masalah tentang masalah anggota terdaftar dan hadir. Tadi berarti Mas bisa kita lanjutkan, abang-abang sekalian? Ya. Oke. Nah, tentang Dewan Penasehat yang tadi kan hanya memilih ketua pada saat RUA, lalu kemudian ketua akan menetapkan sendiri, menunjuk berapapun jumlah anggota yang ditetapkan, ya yang diinginkan oleh sebagai sebagai hak dari ketua untuk memilih orang-orang tadi, minimal 5, tapi bisa berapa saja, harus rapat 1 kali setahun, kemudian menyusun rencana kerja dan melaporkan kepada RUA. Ya, itu usulan saya tadi Mas, tadi yang ketua lama otomatis jadi anggota Dewan Penasehat. Betul. Itu sudah
sudah di sini. Jadi nanti akan itu di dalam pasal-pasalnya. Apakah ini sudah oke? Ya. Oke. Saya lanjutkan. Dewan Pengurus Pusat akan dibentuk oleh presiden terpilih tadi yang ditetapkan di RUA, lalu juga menetapkan pengurus cabang, yang tentu pengurus cabang ini diusulkan oleh cabang tersebut kan, siapa-siapa pengurusnya. Lalu juga membentuk dan menetapkan badan kelengkapan organisasi, juga mengesahkan dewan pengawas. Jadi ketua dewan ini bukan pengawas, ini mohon maaf nih, sebenarnya yang penasehat tadi. Jadi dewan penasehat, ketua dewan penasehat akan memilih anggotanya, lalu secara SK akan di-SK-kan oleh dewan pengurus pusat. Apakah itu bisa seperti itu, Bang Lutfi? Bisa, betul dah. Ya, ini di ART-nya harus disebut nih pembentukan pengurus strukturnya itu selambat-lambatnya sekian hari setelah RUA. Oke, jadi harus ada deadline ya. Dikasih waktu ya 30 hari setelah RUA. 1 bulan dia dikasih waktu. Oke, baik, itu nanti disempurnakan di pasal 11 ART yang sekarang. Lalu kemudian Dewan Pengurus Pusat ini bertanggung jawab kepada RUA, jadi dia bertanggung jawabkan rapat kerja Dewan Pengurus minimal 1 kali setahun, lalu menyelenggarakan rapat-rapat teknis yang lain sesuai kebutuhan. Kira-kira ini ringkasannya aja, meskipun banyak sekali yang diatur. Ini saya ada usulan lagi nih, satu. Ya. Biasanya dalam anggaran dasar itu selain RUA, ada RUA luar biasa. Ya. Nah, sudah ada itu. RUA. Sudah ada. Persyaratannya apa ya? Oke. Sudah ada ya. Nah, ada satu nih yang saya mohon juga saran dari Bang Lutfi dan semua, dan apakah setuju apa tidak? Apakah kita mau tetap khusus anggaran dasar? Saya pisahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar tetap bisa berubah di RUA atau di RUA luar biasa. Hanya ini aja, ada kelebihannya, advantage-nya kalau dia di luar biasa, yang khusus hanya untuk merubah anggaran dasar, sehingga anggaran dasar ini paling tidak bisa semi permanen lah, itu tidak sedikit-sedikit berubah. Karena kan perlu usaha khusus untuk menyelenggarakan rapat umum luar biasa, khusus merubah anggaran dasar. Iya, yang benar memang tidak boleh dibuat gampang merubah anggaran dasar itu saja. Jadi apakah hanya di RUA saja? Luar biasa? Ya. Anggaran dasar hanya di RUA. Iya, di RUA tapi RUA luar biasa. RUA biasa saja, RUA yang biasa saja, bukan luar biasa. Kalau biasanya RUA luar biasa itu hanya kalau terjadi sesuatu ke presidennya itu. Ya, jadi ini hanya tadi untuk yang pemilihan presiden. Bang Lutfi tadi maksud saya, karena saya ingin gimana kalau AD ini biar semi permanen gitu, sehingga tidak mudah dirubah di RUA itu. Ya itu tadi di RUA itu saja, jangan RUA luar biasa. Kalau RUA luar biasa itu kayak sidang istimewa. Kalau di dalam negara itu sidang istimewa, kalau terjadi pelanggaran tertentu dilakukan oleh presiden, maka ada sidang istimewa, ada RUA luar biasa. Jadi cukup di RUA saja, Mas Mahdi. Oke, baik kalau gitu. Berarti tetap sama seperti yang sekarang. Oke. Yang ini sudah oke? Ketok. Kita lanjut. Oke. Nah, ini yang tadi pemilihan presiden YABA diusulkan saat ini kan oleh minimal 25 anggota terdaftar. Nanti kalau sudah mempunyai cabang dan pengurus, nah di sini yang maksud saya mereka juga punya hak untuk perwakilan dari cabang atau pengurus. Apakah itu oke atau tetap hanya oleh anggota saja? Saya ingin tanya nih, pengurus anggota di cabang itu juga anggota YABA juga kan? Betul. Nah, kalau gitu ya cukup dengan minimal 25 anggota terdaftar kan, bisa di pusat, bisa di daerah. Kan nggak perlu dicantumkan apakah dia di pusat atau di daerah. Pokoknya 25 orang itu aja cukup. Minimal. Oke. Jadi oleh minimal 20 anggota terdaftar baik di pusat maupun di cabang gitu. Angka 25 orang itu dari mana ya sebetulnya? Itu minimal aja mengusulkan. Dari yang lama
dari yang lama itu. Ya. Nah, apakah itu mau kita pertahankan atau untuk yang ke depan ini? Cukuplah 25. Saya kira cukup itu. Cukup ya. Oke. Itu cukup, berarti tidak secara khusus diusulkan oleh pengurus ataupun cabang pusat ya. Cukup anggota. Nggak usah. Cukup itu. Oke, kalau gitu. Lalu anggota terdaftar. Nah, ini harus berdomisili di Indonesia. Ini tidak ada yang menurut saya enggak dong. Anggota IABA kan belum tentu di Indonesia. Betul. Makanya Tapi tadi kalau, ada perwakilan segala tadi. Nah, sekarang kalau jadi ketua, ya saya kira di ibu kota dia pimpinan organisasi ibu kota dong pimpinannya ya. Oke. Nah, ini menjadi pembatasan apa tidak kira-kira? Ya, kalau menurut saya sih walaupun dengan kemudahan ya kan nggak mungkin kita misalnya ketua IABA ada di Maluku gitu kan? Iya. Ya, ibu kota lah yang punya akses bisa berinteraksi dengan pimpinan lembaga negara, dengan swasta, pemerintah dan seterusnya. Oke, kalau gitu. Oke. Berarti ketua tuh berarti harus berdomisili di Jakarta dong atau berdomisili di ibu kota negara dong. Iya, meskipun tidak diharuskan dia katakanlah berKTP di sini kan, bisa saja orang Papua, tetapi setelah dia dengan komitmen gitu, dia menyatakan janjinya bahwa dia akan berada di sini ketika terpilih. Iya, Mas. Akan berada di ibu kota negara. Ibu kota negara, karena kalau misalnya ada harus ketemu misalnya dengan DPR RI atau dengan lembaga pemerintahan dengan kementerian ini, kementerian A, B, C kan harus standby dia. Kalau gitu dua ini ya Bang. Satu, dia tetap harus berdomisili di Indonesia supaya tidak berada di luar negeri. Satu, lalu kemudian apabila terpilih dia harus bersedia untuk berlokasi di ibu kota negara. Iya. Jadi nanti komitmen aja isinya surat pernyataan. Tanya Mas Mahdi, ya. Dalam periode ini dia sebagai menjabat sebagai ketua gitu, dia sudah menjabat. Tiba-tiba dalam periode itu dia petugas gitu misalnya ke luar negeri atau apa, terus gimana ya jabatannya dia? Ya itu harus ada ruang luar biasa kalau begitu. Nah ya makanya itu kan juga mesti diperhatikan juga. Kasih. Ya, jadi kalau sudah ditetapkan harus di ibu kota negara, ya sudah. Berarti ya, kalau dia pindah harus ruang luar biasa. Tiba-tiba Presiden IABA jadi duta besar misalnya. Ya. Gitu. Ya. Mana ya harus ada exit clause, dibuat exit clause. Ya. Atau dia tugas atau sekolah lagi misalnya, kita kan nggak tahu ya. Ya itu salah satu persyarat ini kalau diadakan luar biasa juga ada ini kali ada minimal lama tugasnya misalnya kalau memang cuma 3 bulan nih oke, tapi lebih mungkin nggak bisa gitu. Ya betul. Oke. Pemilihan dilakukan langsung oleh seluruh anggota terdaftar melalui voting tadi sudah ini. Presiden terpilih mendapat setidaknya 51% suara. Nah, ini kan sebenarnya 50+1 kan? 50+1 ya? Ya, 51 itu beda lagi nanti. Iya. Oke. Akan berfungsi seperti itu, Bang Arya. Akan berfungsi seperti itu meskipun tidak dikatakan langsung sebagai pengawas. Seperti yang saya bilang tadi kan, kita tidak menggunakan kata-kata itu. Masa sih cuman organisasi seperti ini harus diawasin ketuanya dan lain-lain. Tapi fungsinya adalah advisory lah, yang mana juga sebenarnya kan mengevaluasi juga gitu dalam artian yang lebih soft. Ya, tapi ginilah, kita kan organisasi kekeluargaan ya. Jadi artinya silakan aja itu dipilih oleh ketua, tapi kan anggota boleh mengusulkan. Kan ada anggota juga berhak juga mengusulkan. Gitu. Berarti tetap dipilih oleh ketua ya presiden. Ya, dipilih oleh presiden. Ketuanya aja. Ya. Ketua dan anggota ya, anggotanya.
Dan nggak ada istilah Dewan Pengawas, Mas. Penasehat. Ya. Penasehat ya, penasehat. Penasehat. Tapi apakah harus hadir, Pak, sebagai peserta? Kalau seperti nggak itu dipilih tidak di harus. rumah nggak perlu hadir. Tidak harus kalau seperti itu. Iya. Saya kira mungkin begini, yang ditunjuk tadi biar ketua boleh mengusulkan anggota, atau anggotanya kan mantan-mantan ketua sudah otomatis anggota. Tapi ketua Dewan Pengawas ini, ketua advisory board ini boleh memilih anggota sendiri gitu maksud saya, supaya lebih solid gitu loh. Menambahkan anggota, menambahkan. Ya, silakan aja. Oke. Oke, kalau gitu, Ketok, lanjut. Berarti ini ini yang terakhir ini sudah. Silakan Mas Budi. Nah, tadi yang sebelumnya hadir dan apa tadi tuh yang setelah hadir sama ke bawahnya itu kan berarti nggak perlu ada ya berarti di pasal itu nanti. Oh iya, yang ini hadir dan dipilih itu kan nggak perlu karena nah, dia ini kan sudah lain ini kan tadi berbeda ininya, jadi nggak seperti ini nih. Oke, sip. Udah saya catat semua. Lanjut. Nah ini slide yang terakhir ini terkait dengan penggunaan nama dan logo. Ada beberapa concern dari beberapa anggota yang khawatirnya logo kita dipakai kemana-mana gitu. Jadi sebenarnya sih ini aja, ini sudah ada di pasal 6AD mengenai logo, lalu bagaimana penggunaannya ada di pasal 4 ART yang pada dasarnya logo ini kemudian ditambahkan aja dengan nama cabang atau nama pengurus apa. Selain dari itu, penggunaan nama dan logo untuk kepentingan lain harus mendapat persetujuan Dewan Pengurus Pusat. Nah, soal logo ini ya, saya izin ngasih masukan. Saya tidak tahu di dalam kepengurusan yang lama, apakah logo ini sudah didaftarkan di DGIP, Directorate General of Intellectual Property. Ya, itu perlu diurus karena itu sangat murah dan itu gampang. Ya, jadi mereknya, trademark dari IABA ini, lambang logonya, menurut saya harus didaftarkan. Seingat saya belum didaftarkan, belum granted dia sebagai belum Mas, belum. Ya, jadi belum ya. Itu tinggal ini aja. Nanti bisa konsultasi sama saya kalau misalnya urusan kayak gini, ya pendaftaran merek, segala macam, notarial segala macam. Nah itu menurut saya, saran saya, karena ini cepat, begitu, cepat didaftarkan oleh pengurus, ya, oleh pengurus, dan itu menjadi ownership dari IABA sendiri, bukan oleh perseorangan, begitu. Jadi saran saya itu sebelum membahas yang lain-lain itu, Mas Ano, Mas Ketua, Mas Mahdi. Baik. Berarti nanti kita mandatkan kepada pengurus yang akan datang berarti ya Bang ya, di dalam boleh. Bahwa harus melakukan ini sebagai salah satu. Tapi secepatnya, karena begitu ini didaftarkan besok pagi oleh yang lain, maka diblokir sudah, nggak boleh yang lain punya seperti ini, gitu loh. Walaupun nanti bisa tetap dipersoalkan karena di dalam Deed of Establishment, di dalam anggaran dasarnya itu adalah nama-nama yang mengajukan itu di dalam existing Deed of Establishment yang sekarang. Tapi maksud saya adalah secepatnya, karena kan untuk kepentingan bersama. Jadi nggak harus, tapi September ya, saya kira ya. September. Karena kalau sekarang ya itu tadi siapa yang melakukan karena katakanlah demisioner kan sekarang. Ya. Jadi mungkin kita katakan aja nanti sebagai salah satu mandat di RUA itu adalah dalam waktu anggaplah mungkin 100 hari pertama itu sudah harus aksi melakukan ini. Mas belum demisioner Mas ini sekarang. Kalau demisioner harus diketuk dulu, ketuk demisioner diserahkan secara informal demisioner kan. Diserahkan kepada Mas Mahdi misalnya sebagai pimpinan sidang misalnya. Begitu mekanismenya. Ini sebenarnya harus luar biasa nih. Karena sebenarnya kan pengurus itu 3 tahun, Pak. Ini udah lebih dari 3 tahun ini. Saya mau nanya boleh nggak Mas Mahdi? Ya silakan Mas. Ini mengenai ketua terpilih dan anggotanya. Selama ini kan terus terangnya saya sebagai anggota IABA, saya nggak pernah melihat pertanggungjawaban ketua dan timnya gitu misalnya. Nah, ini apakah diatur nggak ya misalnya apakah memang selama 3 tahun mereka mesti mempertanggungjawabkan program kerja dan pencapaiannya setiap tahun sekali misalnya seperti itu. Terima kasih.
Ya, nah jadi itu sebenarnya nanti masukan yang baik. Mestinya nanti kita tambahkan di sini di ART yang mana pengurus ya, Dewan Pengurus itu semacam melaporkan aktivitasnya kepada ini aja kalau gitu, kepada Dewan. Nah, saya kira kalau kepada Dewan Penasihat, saya kira kita nggak terinfo sebagai anggota IABA. Artinya mungkin kita buat lagi seperti panitia RUA lagi khusus pertanggungjawaban ketua dan program-programnya gitu loh, Mas. Karena kalau RUA kan hanya 3 tahun sekali. Ya betul. Artinya kita buat seperti tekniknya seperti ini misalnya. Yang hadir ya silakan, anggota mau hadir ya silakan aja. Tapi artinya kalau hanya Dewan Penasehat mungkin hanya mereka aja yang tahu. Kita kan sebagai anggota juga perlu tahu programnya sebagai macam gitu loh maksudnya. Jadi sudah RUA juga berarti ya. Kalau gitu menyelenggarakan inilah mungkin rapat kerja lah, rapat kerja setiap tahun sekali. Iya, apa pertanggungjawaban setahun sekali. Iya, mekanismenya seperti RUA ini tapi khusus. Iya, saya kira gitu. Tanggal 17 Agustus lah. Iya, seru juga tuh. Seru juga itu. Oke. Jadi melaporkan kepada anggota kan inti dari ininya. Iya. Oke. Saya kira perlu memang daripada kita menunggu 3 tahun dulu. Iya, 3 tahun itu kita nggak tahu apa yang sudah dikerjakan. Setiap tahun kita bisa tahu apa sih yang dikerjakan, apa yang akan dikerjakan gitu loh. Progresnya nggak kelihatan kan, jadi kalau ini kelihatan jadi. Iya betul. Oke. Masukan yang baik. Terima kasih. Ini waktu juga, ini kan sudah maghrib, terus kemudian ini memang sudah yang paling terakhir ini ada aksi, nanti saya buat aksinya. Jadi rencana yang akan saya lakukan adalah merangkum semua ini tadi, lalu kemudian melakukan direfleksikan di dalam usulan ADRT yang versi terbaru nanti, mengakomodasi semua yang kita diskusikan sekarang. Lalu akan kita sampaikan ke semua yang hadir saat ini dan juga ke anggota yang lain lewat berbagai publikasi supaya nanti diskusi kita yang ketiga itu sudah lebih fokus. Di posting aja di WA grup IABA gimana? Iya, tetap di situ juga. Sama di posting di websitenya IABA, jadi yang ini bisa ngelihat ditulis ini sebagai draft gitu. Iya. Sebenarnya yang versi ini kan sudah juga itu di sana, tapi nanti mungkin ini kurang ini aja, kurang gencar aja kemarin menyampaikannya mungkin. Tapi sudah ada di website. Ya, mungkin ditambahkan aja sih hasil meeting dari hari ini seperti apa, tinggal ditambahin di situ. Iya, diupdate. Oke, kalau gitu, kalau tidak ada lagi usulan lain atau saya kasih kesempatan sekali lagi, apakah ada masukan lagi? Foto bersama belum? Oke, baik. Kalau gitu terima kasih Abang semuanya. Nanti habis ini saya minta foto bersama supaya siapa aja yang ada ini karena ingin untuk dihubungi juga nanti secara satu persatu untuk diminta masukannya. Oke, kita siapa yang moto ini biasanya Mbak Nia biasanya ahli. Mas Ari ya. Udah saya foto. Oh, udah Mas Arya. Oke, udah dipoto ya berarti. Sudah. Oke, kalau sudah dari saya ucapkan terima kasih kepada Abang, Mas, dan seluruh yang hadir saat ini, rekan-rekan semuanya. Terima kasih banyak atas masukan-masukannya. Saya kembalikan kepada Bang Sida. Bang Sida. Thank you. Jadi saya juga ini udah maghrib ini sekali lagi juga saya ingin sampaikan terima kasih sekali dengerinnya ini. Jadi mudah-mudahan pekerja keras kita ini akan bisa membawa manfaat yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jaga kesehatan semuanya. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam. Bye. Semuanya. Assalamualaikum.